Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar di sebelah timur, Kabupaten Klaten di sebelah selatan, Kabupaten Magelang di sebelah barat, dan Kabupaten Semarang di sebelah utara. Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Jadi Boyolali. Boyolali saat ini genap berusia 175 tahun sejak dibentuk pada 5 Juni 1847. Di usianya yang sudah lebih dari 1 abad ini, banyak sejarah yang mengiringi terbentuknya Kabupaten Boyolali. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Boyolali merupakan sebuah desa di pedalaman Jawa yang kemudian berkembang menjadi sebuah kota. Perkembangan tersebut terjadi karena kebijakan-kebijakan Kasunanan Surakarta dan pemerintah Hindia Belanda yang menempatkan daerah ini sebagai pusat administrasi. Eksistensi Solo dengan jaringan dagang global, yaitu VOC, pada pertengahan abad ke-18 merupakan cikal bakal perkembangan kota-kota di pedalaman Jawa, khususnya di sekitar Surakarta. Keberadaan Surakarta telah mempermudah distribusi barang menuju kota pelabuhan Semarang, yang nantinya akan diteruskan ke kota dagang Amsterdam, Belanda. Jalur distribusi dagang dari Surakarta menuju Semarang melalui berbagai daerah yang ditandai dengan dibangunnya benteng-benteng oleh VOC pada abad ke-18. Benteng-benteng tersebut yaitu Benteng Grootmoedig di Surakarta, Belwester di Boyolali, Hersterling di Salatiga, dan Oudtmoeding di Ungaran. Benteng-benteng ini berfungsi sebagai pos keamanan dan gudang penyimpanan komoditas dagang. Benteng di Boyolali sendiri dibangun pada tahun 1745, yang kemudian hancur saat Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Benteng Belwester dibangun kembali pada tahun 1831 saat Perang Diponegoro sudah berakhir. Berakhirnya Perang Diponegoro menandai berakhirnya kekuasaan Inggris. Kemudian Belanda menunjukkan kembali eksistensinya di Pulau Jawa. Akan tetapi kali ini yang berkuasa bukan lagi VOC, melainkan pemerintah Hindia Belanda. Pembangunan kembali Benteng Belwester semakin menegaskan bahwa Boyolali merupakan daerah yang cukup penting bagi pemerintah Hindia Belanda. Boyolali yang pada awalnya merupakan tempat transit, selanjutnya berkembang menjadi daerah penghasil komoditas perkebunan. Beberapa komoditas tersebut antara lain kopi, tebu, dan pohon nila. Pada 12 Oktober 1840, pemerintah Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono VII mengeluarkan Serat Angger-Anggeran Nagari. Serat tersebut berisi tentang peraturan untuk mengatur desa-desa di wilayah Keraton Surakarta. Salah satu aturan di dalamnya menyebutkan bahwa Boyolali dan Ampel akan dibentuk sebagai pos Tundan. Pos ini difungsikan sebagai tempat pemberhentian barang dan surat dari Surakarta ke Semarang dan juga sebaliknya, sekaligus sebagai pos keamanan. Oleh karena pembentukan pos Tundan belum mendapatkan keamanan seperti yang diharapkan, maka diadakan sebuah perjanjian. Pada 5 Juni 1847, perjanjian antara Kasunanan dengan pemerintah Hindia Belanda tersebut terlaksana.
Perjanjian tersebut juga atas dasar pertimbangan dari Baron van Ger dan J.F.W. van Ness yang merupakan anggota Dewan Hindia. Perjanjian ini menghasilkan keputusan bahwa Boyolali dan beberapa daerah lain dibentuk sebagai kabupaten gunung. Perubahan status ini mengubah Boyolali menjadi wilayah administratif baru yang dipimpin seorang bupati bernama Raden Tumenggung Sutonegoro. Bupati Gunung pada saat itu menempati sebuah kantor yang saat ini berada di Jalan Merbabu dan telah beralih fungsi sebagai rumah dinas bupati. Pada 18 April 1854, pemerintah Kasunanan Surakarta membentuk Pengadilan Pradata. Fungsinya adalah untuk meringankan beban kerja Bupati Polisi Boyolali. Bangunan pengadilan kini telah beralih fungsi menjadi Perpustakaan Umum Kabupaten Boyolali. Bukti perkembangan Boyolali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat pada peta Boyolali tahun 1862. Bangunan-bangunan yang terdapat pada informasi peta pada masa itu diantaranya adalah pos, benteng, pengadilan, dan gudang kopi. Pada tahun 1873, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah rumah sakit militer di Boyolali, tepatnya di sebelah selatan benteng. Rumah sakit ini didirikan untuk kepentingan vaksin dan kesehatan masyarakat sipil. Dokter yang pertama kali ditugaskan di Boyolali bernama W.F. Berghuis van Wortman. Pada tahun yang sama, di Surakarta dibentuk 4 afdeling atau daerah setingkat kabupaten yang terdiri dari Wonogiri, Sragen, Boyolali, dan Klaten. Afdeling Boyolali meliputi Kabupaten Gunung Boyolali dan Ampel. Tiap-tiap kabupaten gunung tersebut terdiri dari 5 distrik. Pada tahun 1874, pemerintah Hindia Belanda menempatkan asisten residen di Boyolali untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kantor dan rumah dinas asisten residen terletak di depan benteng Velwechter, namun sekarang sudah tidak tersisa dan berganti menjadi bangunan lain. Pada tahun 1884, dibangunlah rel tram kuda yang menghubungkan Solo Boyolali seiring berkembangnya perdagangan dan komoditas perkebunan. Rel sepanjang 29 km dari stasiun Purwosari hingga halte tram Boyolali kemudian selesai dibangun pada tahun 1892 dan diresmikan oleh perusahaan transportasi swasta. Tram kuda tersebut mulai beroperasi pada tahun 1895, namun 4 tahun setelahnya mulai digantikan dengan tram uap dan jalur diperpanjang hingga Sunggingan. Pada 1893, Pakubuwono X menghapus Kabupaten Gunung Ampel dan menjadikannya sebagai Kapanewon atau daerah setingkat kecamatan. Sejak tahun 1847, Boyolali menyandang status sebagai Kabupaten Gunung. Hingga pada tahun 1918, Pakubuwono X mengubahnya menjadi Kabupaten Pangreh Praja. Struktur pemerintahan dari Kabupaten Pangreh Praja ini yaitu Bupati, Bupati Anom, Wedana, dan Asisten Wedana. Selama Boyolali terbentuk sebagai Kabupaten Gunung, hingga perubahan statusnya menjadi Kabupaten Pangreh Praja, Boyolali telah mengalami banyak perkembangan.
Dalam peta Boyolali tahun 1932, ada banyak informasi bangunan sebagai fasilitas pendukung kota Boyolali, seperti hotel, villa, klinik, penjara, kantor telepon, sekolah, kantor pos, gudang penyimpanan garam, toko opium, pegadaian, tangsi militer, dan kantor polisi lalu lintas. Adanya berbagai macam etnis yang tinggal di Boyolali telah menciptakan permukiman-permukiman khusus. Salah satunya adalah permukiman masyarakat Eropa dan masyarakat Tionghoa. Permukiman Belanda didirikan di sebelah selatan kantor bupati, sedangkan masyarakat Tionghoa bermukim di sebelah selatan benteng Velwachter dan kemudian membentuk pecinan. Zij was geen boerin, maar wel een vorstin. Het staat in een